Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisik Asik. Channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang viskositas zat cair. Kita saksikan videonya. Kita bahas materi kita kali ini yaitu tentang viskositas zat cair. Definisi dari viskositas adalah merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Nah, viskositas ini ada yang namanya koefisien viskositas. Nah, makin besar angka koefisien viskositas, maka zat cair tersebut adalah semakin kental. Berarti gaya geseknya semakin besar. Nah, gesekan dalam fluida di sini kalau kita lihat ada dua pipa yang berisi. Yang pertama fluida tidak kental, yang kedua adalah fluida kental. Fluida tidak kental ini tidak ada gesekan dengan dinding pipa, atau dikatakan koefisien viskositasnya adalah 0. Nah, fluida tidak kental adalah fluida ideal, jadi itu sebenarnya tidak ada. Jadi hanya merupakan fluida ideal, tidak punya viskositas. Nah, itu tidak mungkin sebenarnya. Nah, fluida yang sebenarnya itu adalah fluida yang mempunyai viskositas atau disebut fluida kental. Nah, ada gesekan dengan dinding pipa. Nah, karena ada gesekan dengan dinding pipa, maka kecepatan di tengah-tengah pipa itu yang paling besar ya. Kecepatan di tengah ini paling besar. Makin ke pinggir ini makin kecil kecepatannya. Bahkan kadangkala di dinding pipa ini kecepatannya 0. Jadi fluida kental itu adalah fluida yang sebenarnya. Jadi mempunyai viskositas. Nah, kita lanjut dengan yang namanya hukum Stokes. Ya, tokohnya itu adalah Sir George Stokes ya. Nah, di sini adalah menghitung gesekan yang terjadi di dalam fluida atau dalam zat cair. Dalam gambar ini adalah 4 tabung berisi oli yang mempunyai angka berbeda-beda ya, SAE dari 20 sampai 50. Kemudian dijatuhkan bola yang identik ke masing-masing tabung tersebut dan diamati. Ternyata pada tabung yang SAE 20 itu bola lebih cepat sampai ke dasar tabung, diikuti oleh yang 30, 40 dan yang 50 itu yang paling lambat. Nah, di sini SAE 50 itu adalah oli yang paling kental, yang mempunyai gesekan paling besar, berarti mempunyai koefisien viskositas yang paling besar. Nah, menurut Stokes, gaya gesekan dalam fluida itu F dalam fluida, atau nanti saya tuliskan Fs, gaya Stokes itu adalah sama dengan K kali koefisien viskositas, itu sering dibaca eta, kali V. V itu kecepatan turunnya bola. Nah, untuk benda berbentuk bola, nilai K-nya itu adalah 6 PR. Sehingga gaya gesekan di dalam fluida menurut Stokes itu adalah 6 PR eta V. Nah, ini namanya hukum Stokes. Nah, jadi gaya gesekan di dalam fluida itu sangat dipengaruhi oleh angka koefisien viskositasnya, atau bergantung kepada kekentalan zat cairnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang namanya kecepatan terminal. Jadi kecepatan maksimum yang dicapai oleh sebuah benda yang bergerak di dalam fluida. Nah, misalkan di sini kita punya tabung yang berisi fluida, kemudian sebuah bola kita jatuhkan ke dalam fluida tersebut, maka gaya-gaya yang ada di dalam benda tersebut adalah ada gaya berat pasti karena dia itu benda, punya gaya berat, ada gaya ke atas dari hukum Archimedes, dan gaya Stokes atau gaya gesek pada fluidanya. Nah, gaya ke atas arahnya ke atas, gaya Stokes arahnya ke atas karena gaya gesek itu berlawanan dengan gerak benda. Bendanya bergerak ke bawah, maka gaya Stokes itu ke atas.
dan berat udah pasti arahnya ke bawah. Nah, gaya stroke tuh 6pi eta RV, gaya ke atas tuh V rho G, ya masih ingat hukum Archimedes ya. W itu adalah M kali G atau V kali rho B kali G. Nah, kemudian kalau terjadi keseimbangan, maka kecepatannya akan tetap, yaitu adalah kecepatan maksimumnya. Syaratnya resultan gaya sama dengan 0 ya. Maka gaya ke atas FA dan F stroke dikurangi W yang arahnya ke bawah sama dengan 0. Seterusnya ya, gaya ke atas tuh V rho FG, gaya stroke tuh 6pi eta RV, min berat tuh M kali G sama dengan 0. Dan seterusnya kita ganti beratnya itu M kali G itu menjadi rho VB kali G ya. Ya, jadi kita ganti di sini. Nah, kemudian yang ini 6pi eta RV ini dipisahkan. Maka yang negatif pindah ke belakang jadi positif, ya pindah ruas. Yang positif pindah ruas jadi negatif. Nah, volume benda dengan volume fluida yang dipindahkan itu sama. G-nya juga sama. Maka di sini bisa dituliskan V kali G karena sama ya. Dalam kurung rho B min rho F, mass jenis benda dikurangi mass jenis fluida. Nah karena kita ngitung V berarti ini semuanya ini kita pindahkan ke sini. 6pi eta R. Nah, tadi kita lihat itu bendanya berbentuk bola, volume itu 4/3 pi R pangkat 3, kita lihatnya di sini V ini. Nah, maka kita ganti V di sini menjadi 4/3 pi R pangkat 3 G rho B min rho F per 6pi eta R. Nah, pi-nya dicoret ya. R kuadrat ini jadinya karena R pangkat 3 dibagi R. Nah, 4/3/6 itu sama dengan 4/18, bisa diperkecil jadi 2/9. Maka di sini 2 GR kuadrat rho B min rho F per 9 eta ya. Jadi 4/18 jadi 2/9. Nah, V di sini adalah yang namanya kecepatan terminal. Maka nanti dalam rumusnya VT, kecepatan terminal ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini VT itu adalah 2GR kuadrat per 9 eta dikali rho B min rho F. G itu percepatan gravitasi. R itu adalah jari-jari bolanya. Kemudian eta ini koefisien viskositas. Rho B massa jenis benda, rho F massa jenis fluidanya, VT kecepatan terminalnya. Nah, kita lihat contohnya yang pertama. Nah, di sini ada kelereng, ada jari-jari, kemudian koefisien viskositas, kecepatannya atau kelajuannya. Yang ditanyakan besarnya gaya gesek. Jadi kita pakai rumus yang pertama ya. Nah, jadi R-nya 0,5 cm berarti diubah ke meter ya, 5 kali 10⁻⁻3. Koefisien viskositasnya 110 kali 10⁻⁻3, V-nya 5. Jadi ini semua harus dalam satuan sistem yang sama. Gaya geseknya itu adalah 6pi eta RV. 6 kali 3,14 kali 110 10⁻⁻3, 5 kali 10⁻⁻3 kali 5. Nah, ini kalau dihitung, ini dikalikan semua adalah 51.810 kali 10⁻⁻⁶ ya. Atau 51,81 10⁻⁻3 atau 0,05181 Newton ya. Nah, ini adalah gaya gesek yang dialami oleh bola tersebut. Contoh yang kedua, ini kelereng berdiameter 1 cm. Nah, di sini diameter yang diketahui ya. Dijatuhkan secara bebas dalam oli yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik, koefisien kekentalan oli 0,03, PAS itu Pascal Sekon, massa jenis kelereng 2,6 gram per cm kubik, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatan terbesar yang dicapai oleh kelereng? Ya, berarti mencari kecepatan terminal. Nah,
Kalau kita lihat nih diameternya 1 cm, jari-jari 0,5 cm, 5 kali 10 4 min 3 meter. Massa jenis fluida 0,8 jadi 800. Massa jenis bendanya 2,6 jadi 2600. Jadi tinggal dikali 1000 ya. Koefisiennya 0,03 G10. Nah, VT-nya berapa? Nah, VT sama dengan 2GR kuadrat rho B min rho F per 9 eta. 2 kali 10 kali R kuadrat ini dikuadratkan ya. 5 kali 10 pangkat min 3 kuadrat kali 2600 dikurangi 800 dibagi 9 dikali 0,03 ini ya. 2 kali 10 kali 25 10 4 min 6 ya kan, kali 1800 dibagi 0,27. Jadi tinggal dikalikan nih, 2 kali 10 kali 2,5 dikali 1800 dikali 10 min 6 itu hasilnya adalah 0,9 dibagi 0,27 sama dengan hasilnya 3,3 meter per sekon. Jadi kecepatan terbesarnya 3,3 meter per sekon. Nah, setelah mencapai itu dia akan bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Ya, kita lanjut ke contoh nomor 3. Ini diameternya juga 1 cm, massa jenis zat cairnya 800, ini sudah nggak perlu dirubah. Kecepatan yang diketahui 5, massa jenis benda 7100, tidak usah diubah, G-nya 10. Nah, yang ditanyakan nih koefisien kekentalannya, jadi koefisien yang dicari. Kecepatannya diketahui. Ya. Nah, kita lihat di sini diameternya 1, jari-jari 0,5 cm, 5 kali 10 4 min 3 meter. Nah, massa jenis fluida, massa jenis benda, G dan VT. Dari rumus VT 2GR rho B min rho F per 9 eta, kita cari etanya ini. 2GR kuadrat rho B min rho F per 9 VT. Nah, tinggal masuk aja. 2 kali 10 kali 5 kali 10 per min 3 kuadrat dikali 7100 min 800 per 9 kali 5. Jadi ini G dengan 9 beda ya. Nah, 20 dikali 25 10 min 6 dikali 6300 dibagi 9 kali 5. Ini biarkan aja ya. Karena kita akan membuat ini 20 kali 25 adalah 500, 10 min 6 6300 dibagi 9 kali 5. Nah, 9 dengan 6300 jadilah 700, 5 dengan 500 adalah 100. Nah, jadilah di sini tinggal 7 kali 10 pangkat min 2 atau 0,07 PAS, Pascal Sekon. Ya, oke, saya kira demikian saja dulu video saya kali ini. Jangan lupa diberi komentar, like, kemudian subscribe, share kepada teman-teman kalian agar video-video dari Fun Fisik ini berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam Fun Fisik, fisika asik.